Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang kami sedang berada di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Aqil, tepatnya di Jalan Radio nomor 24. Hari ini kami akan melakukan observasi dan wawancara di Madrasah Ibtidaiyah Ibnu Aqil. Tonton sampai akhir ya. Perkenalkan, nama saya Alia Zahra dan rekan saya Elsa Ahmadiyah. Kami dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Daud. Sebelumnya kami minta maaf apabila mengganggu aktivitas Bapak di sekolah. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas izin yang Bapak berikan untuk kami, sehingga kami bisa melakukan wawancara dan observasi di madrasah ini, Bapak. Pertama, kami ingin tahu dulu tentang awal dan tujuan besar dari madrasah ini dan misi yang dimiliki oleh madrasah ini, Bapak. Saya Willy Ahmadi PDI yang alhamdulillah diamanai sebagai pakar kurikulum. Baik, terima kasih sebelumnya. Visi dan misi sekolah kita bagaimana yang sudah kita rumuskan bersama. Pertama, visi adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang layak dan berkualitas. Jadi kita menginginkan pendidikan kita itu pendidikan yang layak dan memiliki kualitas yang baik, sehingga kita dipercaya oleh konsumen atau wali santri. Sedangkan misi yang kita tempuh dalam mewujudkan visi, yang pertama adalah melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang dilandaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menginginkan kebaikan kita bersama, kenyamanan kita bersama. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah membantu umat dalam beribadah dan beramal soleh. Baik, Bapak, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, kalau boleh tahu, bagaimana profil madrasah Ibnu Aqil secara umum? Karena berdirinya sekolah ini awalnya adalah kita membuat ngaji di rumah dari ibu hati pemuda saya, sehingga pada waktu itu banyak yang ngaji di rumah salah satu ibu pemuda saya. Sehingga dengan adanya mereka menginginkan akhirnya kita mengembangkan pendidikan, yaitu di tingkat PAUD. Itu lama-kelamaan kita kembangkan lagi, yaitu membuat madrasah ibtidaiyah. Dan untuk tahun ini kita akan membuat madrasah sanawiyah yang berbasis untuk pesantren. Baik, Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kami juga ingin tahu bagaimana perkembangan madrasah Ibnu Aqil dari awal berdiri sampai sekarang, baik dari kurikulum, prestasi yang diraih maupun dari fasilitas yang ada di madrasah ini, Bapak. Prestasi yang sudah kita peroleh di sekolah ini adalah juara Hafidhul Quran, lalu juara karate untuk tingkat provinsi, lalu juara taekwondo untuk tingkat provinsi, lalu 10 besar olimpiade untuk tingkat kota, dan kita juga ada beberapa prestasi yang lain walaupun sifatnya tidak kota tetapi masjid-masjid, tentunya lomba azan dan fasilitas yang ada di sekolah kita. Alhamdulillah bangunan permanen 2 lantai atau 1 tingkat, lalu perpustakaan kita sedang ada, kantin sekolah ada, musola ada, aula pertemuan wali santri ada, lalu juga asrama yang nantinya untuk anak-anak yang akan sanawiyah, karena kita sanawiyahnya insya Allah akan ada 2, yaitu sifatnya pesantren, pondok, dan berasrama, dan tidak di asrama atau pulang. Untuk fasilitas insya Allah sudah lengkap. Terima kasih penjelasannya mengenai perkembangan madrasah Ibnu Aqil dan mengenai strategi sekolah dalam mengembangkan produk dan jasa pendidikannya. Nah, maksud saya seperti program-program unggulan atau pelayanan pendidikan yang membuat madrasah ini diminati oleh masyarakat. Strategi unggulan produk kita adalah kita mengedepankan tahfidzul Quran, yaitu menghafal surah-surah pendek dari juz 30, 29, dan juz 1. Jadi minimal tamat dari sekolah MI pakai itu para santri atau siswa itu sudah mampu menghafal 3 juz dalam Al-Quran. Begitu juga doa-doa harian dan praktek ibadah lainnya yang mungkin
tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Namun itulah yang program unggulan kita, mengedepankan tentang akidah dan ilmu sebagaimana visi dan misi kami, yaitu tentang masalah akidah dan ilmu, yaitu mengedepankan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankan akidah itu tentunya ada ilmu. Kita juga mengedepankan sisi ibadah lain tahfidzul Quran, yaitu ibadah di mana setiap harinya siswa atau santri di MI Ibnu Aqil itu melaksanakan sholat duha. Selain sholat duha juga sholat zuhur berjamaah serta sholat asar berjamaah. Maka di dalam pelaksanaan praktek ibadah seluruhnya itu dilaksanakan oleh siswa, baik dia itu imamnya, azan, qomat, membaca doa, itu seluruhnya dari siswa. Jadi guru memberikan memfasilitasi, lalu mengarahkan serta memberikan arahan agar kiranya anak-anak bisa melaksanakan praktek ibadah, kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan daripada minat dan bakat, yaitu kita kembangkan. Di sini juga ada pramuka, lalu di sini ada karate, lalu di sini juga untuk meningkatkan akidah anak-anak dibuat mabit, kan gitu. Lalu kita juga mengembangkan budaya. Di sini yang kita kembangkan adalah tari-tarian. Dan tari-tarian ini kita sering kegiatan tari ketika ada acara-acara resmi di sekolah. Jadi pelayanan kami tentunya di sekolah memberikan pelayanan kepada para santri, baik pelayanan pendidikan maupun pelayanan yang lainnya. Bagaimana itu tadi, minat dan bakat kita salurkan, itu salah satu pelayanan kami. Mungkin itu sementara. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kami boleh tahu bagaimana cara MI Ibnu Aqil ini memberikan nilai masyarakat hingga bisa dikenal oleh masyarakat. Baik, strategi atau promosi yang kita sampaikan kepada masyarakat, di mana yang pertama adalah tentunya produk dulu kita tawarkan kepada mereka. Mereka sudah mengetahui produk apa. Contohnya kemarin kita juara tahfidz Quran 2 juz yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Umar bin Khattab. Lalu kita sering juga mengirim anak-anak mengikuti lomba, sehingga dengan adanya kita memiliki prestasi, tentunya banyak dikenal oleh orang dan para calon santri atau siswa yang ingin sekolah di tempat kita. Begitu juga kita membuat strategi promosi itu dengan cara melibatkan seluruh RA yang ada di sekitar sini. Kita bisa bekerja sama untuk saling mendukung dalam kebaikan. Maka kita bekerja sama dengan RA maupun PAUD ataupun TK yang berada di sekitar sekolah ini untuk bisa mendukung program atau masuk di sekolah kita. Yang tentunya kita memang sudah bekerja sama, baik melalui mimbar masjid ya, kepada para pengurus-pengurus masjid. Lalu kita juga sampaikan pada saat kita mengisi khotbah. Lalu kita juga perwiritan ibu-ibu kita sering mengisi juga, sehingga memudahkan kami dalam rangka mempromosikan sekolah ini. Baik, Pak, terima kasih. Kalau untuk tenaga pendidik dan stafnya sendiri di sekolah ini, apa aja yang dilakukan sekolah ini untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di sini? Ya, dalam mengembangkan aspek sumber daya manusia, kita sering mengirim kepada guru-guru untuk mengikuti pelatihan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan baik melalui instansi pemerintah maupun instansi swasta. Begitu juga pengembangan sumber daya manusia ini, karena kita juga berada di dunia dakwah, tentunya kita mengikuti kajian-kajian yang menjadikan kita menjadi berkembang pola pikir kita, sehingga itu menunjang daripada pengembangan
untuk sumber daya manusia di sekolah ini. Bagaimana cara manajemen sekolah meningkatkan kualitas layanan pendidikannya agar tetap dipercaya oleh masyarakat? Pertama, menjaga kualitas yang sudah ada. Yang kedua, pengembangan ke depan atau tambahan-tambahan program yang sesuai dengan minat, bakat, serta potensi yang ada pada anak maupun pangsa pasar yang ada. Jadi ketika hari ini pangsa pasarnya apa, terkadang kita mau nggak mau harus mengikuti permintaan pasar, kan gitu. Sehingga pelayanan kita tentunya akan mengacu terhadap pelayanan yang prima, pelayanan yang lebih baik, kan gitu. Tentu kita akan evaluasi tahap demi tahap dalam hal pelayanan kepada para konsumen atau kepada wali santri, sehingga mereka itu dekat dengan kita, kan gitu. Maka yang kita laksanakan selain komunikasi baik melalui WA maupun dengan media-media lain di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, itulah pelayanan kami kepada para wali santri atau kepada calon yang ingin bersekolah di sekolah kita. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana strategi MI Ibnu Aqil dalam menetapkan biaya pendidikan agar tetap terjangkau bagi masyarakat? Strategi dalam menetapkan SPP yang pertama yaitu kita melihat daripada kemampuan wali santri dengan cara mengukur atau melihat pekerjaan masing-masing orang tua. Yang kedua adalah mengukur atau melihat sekolah-sekolah yang ada di sekitar MI Ibnu Aqil, berapa mereka menetapkan SPP-nya sehingga kita mampu sejajar atau berdaya saing dengan mereka. Baik Pak, terima kasih. Itu saja pertanyaan dari kami Pak. Terima kasih atas waktu dan informasi yang sudah Bapak berikan, yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi kami. Semoga kedepannya Madrasah Ibnu Aqil ini bisa lebih maju lagi dan lebih sukses lagi.